Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sarsahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku konsumen. Achievers, ada yang tahu dengan perilaku konsumen? Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perilaku konsumen, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada konsumsi itu sendiri. Konsumsi merupakan suatu kegiatan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Adapun yang menjadi tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup dengan cara rasional. Apa maksudnya rasional? Rasional di sini adalah bagaimana seorang konsumen dapat menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Yang kedua, ingin memperoleh kepuasan baik jasmani maupun rohani melalui pemenuhan beragam kebutuhan. Achievers, kita harus mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu sendiri. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan sangat mempengaruhi konsumsi seseorang. Ketika pendapatan naik, maka konsumsi akan cenderung naik. Ketika pendapatan turun, maka konsumen akan mulai mengurangi tingkat konsumsinya. Kemudian, harga barang dan jasa juga mempengaruhi konsumsi. Barang dan jasa dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, di mana realitanya konsumen akan berbondong-bondong untuk membeli barang dan jasa jika suatu pasar atau suatu supermarket memberikan diskon secara besar-besaran. Banyak orang yang berusaha untuk mencari barang pengganti yang lebih murah atau mengurangi jumlah konsumsinya jika harga barang dan jasa tersebut juga naik. Yang ketiga adalah selera. Masing-masing kita berbeda selera ya, termasuk di dalam pakaian, aksesoris, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan ketika banyak orang mengesampingkan pendapatannya untuk mendapatkan barang atau model terbaru, atau yang terkadang juga menghalalkan segala cara agar bisa mengikuti tren terkini. Faktor selanjutnya adalah usia dan jenis kelamin. Coba masing-masing perhatikan konsumsi makanan orang tua kita atau abang dan kakak kita. Usia produktif seperti kalian masa SMA ini membutuhkan asupan gizi makanan dengan kuantitas dan kualitas yang lebih banyak dibandingkan dengan konsumsi asupan gizi dari adik-adik kalian atau orang tua kalian. Mungkin saja konsumsi orang tua harus dijaga saat ini. Hal ini berkaitan dengan usia orang tua yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan, sementara Anda sebagai seorang siswa SMA masih berada dalam usia produktif. Faktor selanjutnya adalah adat istiadat. Terkadang adat istiadat yang ada di Indonesia mempengaruhi tingkat konsumsi. Contoh, suku Toraja di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat istiadatnya. Adat yang paling terkenal adalah ritual pada saat terjadi kematian kaum bangsawan Toraja. Sebagai bentuk duka, keluarga yang ditinggalkan beserta masyarakat setempat mengadakan ritual dengan memakan biaya yang sangat besar, yaitu menyembelih hewan ternak dengan puluhan. Dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu negara akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka barang dan jasa yang dikonsumsi pun akan semakin banyak. Achievers, setelah kita melakukan kegiatan konsumsi,
maka kita akan merasakan yang disebut sebagai kepuasan. Kepuasan dalam ekonomi dinyatakan dengan utility. Dalam perilaku konsumen atau consumer behavior, ada dua pendekatan yang kita pakai. Yang pertama adalah pendekatan kardinal. Yang kedua, pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal menyatakan bahwa utilitas yang dicapai konsumen dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Kepuasan dinyatakan dengan angka. Hal ini menjelaskan bahwa pendekatan kardinal menggunakan konsep marginal utility atau MU, yang disebut juga sebagai pendekatan guna batas. Contohnya, saat kita haus, kita minum 1-3 gelas. Jadi, ukuran dalam kardinal itu adalah gelas yang kita gunakan untuk mengkonsumsi air tersebut. Yang kedua adalah pendekatan ordinal, yang menyatakan bahwa utilitas yang dicapai konsumen dapat diukur atau dinyatakan dengan tingkatan. Contohnya, saat kita makan, kita kemudian menambah jumlah makanan kita. Kepuasan ini lebih cocok dinyatakan dengan level atau tingkatan. Contohnya, kita menyatakan sangat kenyang, atau sudah kenyang, atau cukup kenyang, dan belum kenyang. Dalam pendekatan kardinal, tokoh yang pertama sekali mengemukakannya adalah Gosen. Gosen mengatakan bahwa kita mengkonsumsi satu barang secara terus-menerus. Sehingga hukum Gosen 1 berbunyi, jika mengkonsumsi satu barang secara terus-menerus, awalnya penambahan kepuasan akan bertambah, lalu sampai pada titik tertentu dan akan berkurang sampai negatif. Hukum Gosen 1 dikenal dengan the law of diminishing utility, atau disebut sebagai penambahan kepuasan yang semakin berkurang. Baik, achievers, perhatikan tabel yang sudah disediakan pada video berikut. Tabel tersebut terdiri atas 3 kolom. Yang pertama, kolom gelas. Yang kedua, kolom kepuasan total atau total utility. Dan ketiga, tambahan kepuasan atau marginal utility. Pada saat gelas 0, kepuasan total itu 0 dan tambahan kepuasan itu belum ada. Pada saat gelas yang pertama, kepuasan total yang diperoleh adalah 50. Tambahan kepuasan itu adalah 50. Gelas kedua, kepuasan totalnya 125. Tambahan kepuasannya itu 75. Gelas ketiga, kepuasan total 205. Tambahan kepuasan 80. Gelas keempat, kepuasan total 245. Tambahan kepuasan 40. Dan gelas kelima, kepuasan total 245 dan tambahan kepuasan sama dengan 0. Achievers, coba kita perhatikan tambahan kepuasan. Tambahan kepuasan atau marginal utility diperoleh dari selisih kepuasan total dibagi dengan gelas atau quantity. Contohnya, pada gelas pertama, kepuasan total 50 dikurang 0 dibagi dengan 1 dikurang 0, hasilnya 50. Gelas kedua, 125 dikurang 50 dibagi 2 dikurang 1, hasilnya 75. Gelas ketiga, 205 dikurang 125 dibagi 3 dikurang 2, hasilnya 80. Gelas keempat, 245 dikurang 205 dibagi 4 dikurang 3, hasilnya 40. Dan gelas kelima,
245 dikurang 245 dibagi 5 dikurang 4 hasilnya 0. Jadi, dalam hal ini kita melihat bahwa kepuasan dalam meminum air gelas demi gelas itu menghasilkan kepuasan yang meningkat dan pada akhirnya akan mengalami penurunan sampai kepada yang negatif. Hukum Gosen 2 menunjukkan adanya upaya setiap orang untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hingga memperoleh total utility. Contoh bisa kita lihat, seorang konsumen memiliki 3 kebutuhan yang dianggap penting, yaitu laptop, HP, dan TV. Diasumsikan harga ketiga barang tersebut adalah sama. Konsumen akan memperoleh optimalisasi konsumsi apabila utilitas marginal dari ketiga barang tersebut sama. Kita dapat melihat contoh hukum Gosen 2 di tabel. Disediakan ada kolom alternatif 1, 2, dan 3. Ada kepuasan dengan memiliki laptop, kepuasan dengan memiliki HP, kepuasan dengan memiliki TV, dan total utility. Alternatif pertama, kepuasan tambahan dengan memiliki laptop itu 33, marginal utility HP dan marginal utility TV itu 0. Yang kedua, marginal utility laptop 17, marginal utility HP 16, dan marginal utility TV 0. Alternatif ketiga, marginal utility laptop 11, marginal utility HP 11, dan marginal utility TV 11. Alternatif 1, 2, dan 3 menggambarkan bahwa total utility dari ketiga alternatif tersebut adalah sama, yaitu 33. Alternatif 1 menjelaskan bahwa semua anggaran dipakai untuk membeli laptop, maka marginal utility laptop mencapai angka maksimum, sedangkan marginal utility HP dan marginal utility TV sama dengan 0. Alternatif ini tidak dipilih oleh konsumen karena tidak mencapai optimalisasi konsumsi dari 3 jenis barang. Alternatif kedua menjelaskan bahwa anggaran yang dipakai konsumen untuk membeli 2 buah barang, dan alternatif ini pun tidak dipilih oleh konsumen karena marginal utility laptop, marginal utility HP, dan marginal utility TV tidak sama. Alternatif ketiga menjelaskan bahwa anggaran yang dipakai konsumen untuk membeli ketiga barang kebutuhan mencapai marginal utility sama dari masing-masing barang. Alternatif inilah yang dipilih oleh konsumen untuk mengoptimalkan konsumsinya. Achievers, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca buku di halaman 99 sampai halaman 110 buku ekonomi SMA kelas 10 penerbit ESIS. Sampai bertemu minggu depan dan terima kasih.